Oke, teman-teman semuanya, di part 2 kali ini kita akan membahas bagaimana yang pertama adalah mencari harga jual pada persentase untung atau persentase rugi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mencari harga beli pada persentase untung atau persentase rugi. Nah, di sini ada 4 rumus yang harus kita pahami bagaimana cara mencari harga jual atau harga beli. Harga jual ini sebetulnya sama dengan pendapatan, ya. Harga jual itu sama dengan pendapatan. Kemudian harga beli itu juga mirip-mirip dengan modal, ya, bukan mirip tapi sama dengan modal harga beli. Ya, kita membeli barang kemudian kita jual kembali, gitu kan? Berarti modal kita segitu, kalau kita menjual kita mendapatkan pendapatannya segitu, seperti itu. Ya, jadi ini saling berhubungan dengan soal yang tadi di awal. Oke, yang pertama di sini adalah bagaimana kita mencari harga jual pada persentase keuntungan. Nah, rumusnya adalah 100% ditambah PU per 100% dikali dengan harga beli. Kalau harga jual dari persentase rugi berarti berkebalikan, ini plus berarti ini min, berarti dikali HB. Simpelnya gini, kalau untung berarti kan kita mendapatkan lebih banyak uang kan, berarti di sininya ditambah, ya, persentase untung. Kalau rugi otomatis akan berkurang dari modal, ya, akan defisit, oke? Maka di sininya dikurang dari rugi. Untung tambah, rugi kurang, ya. Yang berbeda hanya ininya saja. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mencari harga beli pada persentase untung atau rugi gitu. Tetapi di sini yang diketahuinya adalah harga jual, ya. Kebalikannya. Cara menghafalnya gampang. Kalau harga jual 100 plus PU per 100, kalau harga beli tinggal dibagi, bukan dibagi, tapi dibalik, ya. Dibalik 100 per 100 tambah PU dikali dengan HJ atau harga jual. Ya. Tinggal kita bolak-balik saja. Ya. Rumusnya ini, ya kan? Kalau mencari yang lain, ya tinggal kita putar saja, balik saja, ya kan? Ini kan lihat. Yang beda adalah ujung-ujungnya saja. Sisanya ya tinggal dibalik gitu kan. Nah, itu. Jadi cara menghafalnya seperti itu, cukup simpelnya aja. Logikanya kalau untung bertambah, kalau rugi berkurang, ya. Nah, ini. Jadi jangan sampai tertukar, ya. Kenapa? Karena kalau sampai tertukar itu nanti akan sangat fatal dalam pengerjaan soal atau pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Di sini ada 2 buah contoh soal bagaimana cara mencari harga jual. Yang pertama dan yang kedua bagaimana kita mencari harga beli. Nah, tadi di awal kita sudah membahas bentuk-bentuk bagaimana cara mencari harga jual dan bagaimana cara mencari harga beli. Oke, jika ada soal seperti ini, langkah awal yang harus kita lakukan yang pertama adalah ya kita tentukan dulu atau tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Di sini yang diketahuinya apa dari dalam soal. Seorang pedagang membeli sepasang sepatu, berarti kan harga beli ya. Berarti kita tulis di sini harga beli 70.000 rupiah. Kemudian ia ingin mendapatkan keuntungan 30%. Ingat ada persen di sini dan keuntungan. Berarti di sini adalah persentase untung 30%. Nah, tentukan harga jual sepatu tersebut. Oke, bentuknya bagaimana? Nah, kita ingat-ingat kembali rumusnya. Rumusnya kan seperti ini ya. Harga jual sama dengan 100. Ingat, kalau untung berarti semakin bertambah, ya. Berarti kita tambah dengan persentase untung dibagi 100, ya, dikali harga beli. Nah, ini kita tinggal tuliskan berarti 100 ditambah persentase untungnya berapa? 30 kan? Kita tulis 30 dibagi 100 dikali harga belinya adalah 70.000. Oke. Ya. Nah, sebetulnya ini kita bisa coret nolnya ya. Nolnya yang mana? Ya, yang berseberangan. Ya, kita ada yang berseberangan. Kenapa kalau tidak dengan yang di atas? Karena ini harus kita jumlahkan dulu. Ini kita coret dengan ini. Karena bentuknya kan ini dikalikan kan. Berarti kita bisa coret. Berarti 100 tambah 30 berarti di sini tinggal 130 dikali dengan 700. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. 130 dikali 700 itu berapa? Nah, mungkin teman-teman bisa
menghitung dulu deh ya, tetapi tidak menggunakan kalkulator. Kita berlatih menghitung perkalian seperti ini dengan cara bersusun. Oke, silakan untuk mempause dulu deh berapa. Oke, maka harga jualnya ini ya, teman-teman sudah dapat pastinya. Harga jualnya adalah 91.000. Ya, maka ini harga jualnya adalah 91.000. Berarti jika pedagang tersebut ingin mendapatkan keuntungan 30% dari harga belinya, berarti dia harus menjual sebesar 91.000 rupiah untuk sepasang sepatu. Nah, seperti itu. Oke, ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya paham ya bagaimana cara mencari harga jual dari persentase untung. Kalau mencari harga jual dari persentase rugi, caranya sama sih, cuman yang membedakan ininya saja yang dikurang. Coretnya juga sama, ini coretnya nolnya 2, ini nolnya 2. Kenapa tidak per 1? Ya per 1 itu ya sudah, berarti kita tidak harus menuliskan kembali. Oke, selanjutnya adalah nomor yang kedua. Di sini ada Brian memperoleh keuntungan 10% dari penjualan kamera sebesar 2.200.000 rupiah. Nah, tentukan harga beli kamera tersebut. Nah, kalau tadi kita menentukan harga jual, sekarang kita menentukan harga beli. Jadi si Brian ini pengen mengetahui harga belinya berapa nih ya. Kalau dia menjual 2.200.000 ya dan mendapatkan persentase keuntungan 10%, dia berarti harga belinya harus berapa. Sama caranya kita tentukan dulu apa yang diketahuinya ya. Dari soal ini yang kedua, yang diketahuinya ini berarti yang pertama adalah Brian memperoleh untung 10%. Berarti ya persentase untung ini adalah 10% ya. Kita tulis diketahuinya sesuai dengan alur ceritanya, oke. Kemudian dari penjualan kamera sebesar 2.200.000, berarti di sini adalah harga jual kamera. Maka harga jualnya adalah 2.200.000 rupiah. Tentukan harga beli kamera tersebut. Nah, ingat berkebalikan dengan harga jual ya. Kalau harga jual ini rumusnya, berarti kalau harga beli ya kita tinggal balik saja ya. Berarti di sini harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah 10 dikali 2.200.000. Kita tulis dulu rumusnya ya, mohon maaf. Berarti ini PU, berarti ini adalah HJ ya. Berarti harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah PU-nya berapa? 10% kan? Berarti kita tulis di sini 10%. Dikali dengan 2.200.000. Nah, ini kita belum bisa menggunakan sistem coret ya. Kita harus hitung dulu, berarti harga beli sama dengan, berarti ini kan 100 ya, kali 2.200.000 dibagi dengan 110. Nah, baru kalau sudah seperti ini kita bisa pakai sistem coret. Oke. Kalau 100 dibagi 110 itu kemungkinan besar agak susah ya. Tidak bisa, atau hasilnya nanti akan menjadi koma. Berarti 2.200.000 dibagi 110. Kita bisa coret ya. Berarti 2.200.000 dibagi 110 itu kan isinya adalah 20.000. Ya kan? Berarti ini adalah habis ya. Kalau tidak percaya boleh kalian bagi kurung deh ya. 2.200.000 bagi 110 itu betul tidak isinya 20.000. Ya. Maka di sini 100 dikali dengan 20.000. Maka harganya adalah tinggal kita kalikan 100 kali 20.000 itu berapa. Kalau kalian bingung, Pak, ini banyak sekali nolnya, kita harus gimana ngaliinnya? Nah, kalau nolnya banyak, kita kalikan bilangan yang selain nol. Berarti kita kalikan dulu. 2 kali 1 berapa? Ya 2. Tinggal kita masukkan nolnya berapa? Yang ini 2, yang ini 4. Ya kan? Berarti kita masukkan 6. Nah, berarti Brian ini harga beli kameranya sebesar 2 juta rupiah. Ya, seperti itu caranya ya teman-teman. Nah, kalau mau mencari harga beli dari persentase rugi, caranya juga sama seperti itu. Cuman satu hal yang harus dipahami dalam pengerjaan ini adalah
seringnya kita latihan mengerjakan soal matematika hal dasar seperti ini. Ini di SD kita sudah mempelajari tentang bagi kurung, menyederhanakan bentuk pecahan ya. Kemudian di SMP di kelas 7, nah kita mulai agak naik one step gitu, materinya agak sedikit lebih ya lebih kompleks lah, nggak terlalu kompleks lah, tapi ya sedikit lebih sulit lah gitu daripada di SD, agak naik satu step. Ya, seperti itu. Cara-cara seperti ini ya tinggal kita berlatih saja lah untuk berhitungnya. Tetapi pengerjaannya ya sama seperti ini, cuman bedanya kalau persentase rugi dikurang, persentase untung ditambah. Itu saja yang membedakannya. Ya. Nah, untuk bagian part yang kedua ini kita sudah selesai membahas tentang mencari harga jual, harga beli dari persentase untung atau persentase rugi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham tentang apa yang tadi sudah saya sampaikan ya kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di part yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang diskon. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.